Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ikhwatul iman, jemaah kajian di Masjid Baitul Mukminin yang insyaallah kita tetap setia untuk melaksanakan kegiatan ini. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, ini sebagai sebuah bekal. Ya betul Pak. Perjalanan di dunia ini sebentar. Besok lusa berakhir. Dunia artinya dana yadnu itu dekat. Perjalanan dekat dan sebentar saja. Kita di dunia ini hanya mampir dulu. Mampir di dunia mempersiapkan bekal. Karena kehidupan yang asli itu, yang hakikat itu nanti di akhirat. Hayatul azilah, kehidupan yang cepat, menuju ajilah, kehidupan yang abadi. Beda sedikit azilah dan ajilah. Kalau azilah kehidupan yang cepat, dan ajilah kehidupan yang lama abadi nanti di akhirat. Ada sebuah kekhawatiran sebetulnya Bapak-bapak, karena memang kita hanya beramal di dunia ini. Beramal. Ad-dunya majra'atul akhirah, kata para ulama. Dunia ini tempat menanam. Tempat menanam, ya, seperti Pak Haji sebagai petani menanam untuk dipanen. Itu aja Pak Haji. Jadi dunia ini tempat menanam. Apa tanamannya? Adalah amal-amal kita. Tentu inilah yang akan sangat menentukan nasib kita. Maka berbicara tentang amal, kita alhamdulillah sedang mengkaji lebih dalam lagi. Ada ruh amal, ya. Yang kemarin sudah 2 kali pertemuan, itu berkaitan dengan ikhlas. Sekali lagi, ini ruh amal kita yang akan menentukan amal itu makbul au mardud. Makbulun au mardudun, kan itu. Kalau haji, apakah mabrur atau mardud juga? Makbulun itu diterima, kalau mardud itu ditolak. Nah, Ibnu Qayyim lebih rinci menjelaskan. Kemarin sudah masuk kepada derajat keikhlasan. Sampai ada 3 derajat. Insya Allah malam ini kita bereskan 2 derajat lagi. Kemarin ini derajat yang tertinggi Pak. Masih ingat ya? Yang pertama kemarin itu hati-hati bahwa amal kita ini semuanya adalah kekuatan Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan berharap imbalan dari amal-amalan kita. Dan yang ketiga, derajat awal,
Yang ketiga ini adalah kita jangan merasa puas dengan beramal, sehingga tidak beramal lagi. Akhirnya malas beramal. Allahu Akbar, istighfar itu. Baik, kita memasuki derajat kedua. Qala sahibul manazil, berkata pengarang kitab Manazilus Sairin, Imam Harawi yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua, tingkatan kedua nih, bahwa keikhlasan itu, tanda orang ikhlas itu derajatnya yang kedua itu adalah al-khajalu minal amali. Ada rasa malu. Ini menggunakan al-khajalu itu memang rasa malu. Ada juga malu itu al-haya. Tapi nanti juga sama istilah-istilah ya. Malu mempersembahkan amal kepada Allah, ya. Kita ingin mempersembahkan yang terbaik, tapi kita tidak tahu apakah itu memang sudah terbaik kata Allah. Makanya ada sebuah amalan zikir, ya. Amalan zikir yang Rasulullah SAW ajarkan pada Muadz bin Jabal. Anna uhibbuka, aku sangat mencintai engkau wahai Muadz bin Jabal. Oh ya Rasulullah, terima kasih. U'allimuka bi kalimat, aku akan mengajarkan tanda cinta saya padamu. Aku ingin mengajarkan sebuah doa atau beberapa kalimat yang biasa kita baca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diijazahkan Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal. Sekarang ijazahkan juga kepada bapak-bapak. Insya Allah ya, amalkan ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi itu dalilnya ijazah tadinya. Sini, Mas, aku akan mengajarkan tanda cinta saya kepadamu. Nah, kalimatnya a'inni ya Allah, bimbing aku agar selalu berzikir padamu, dan bimbing aku agar senantiasa bersyukur padamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan agar aku bisa mempersembahkan sebaik-baiknya ibadah. Pak, kalau dibandingkan dengan karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, kayaknya belum cukup sholat 5 waktu, belum cukup. Apalagi kita mengandalkan dengan amal-amal kita ini ingin masuk ke surga, nggak bisa kata Nabi. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalikum. Kamu sekalian tidak akan masuk surga hanya mengandalkan amal kamu. Waduh, ngeri Pak. Hoyong ke surga mengandalkan amal kita. Belum lagi amalnya pun tanda tanya apakah diterima atau tidak. Masya Allah. Wa anta ya Rasulullah, betul. Illa yatagoma dia birahmatillah, kecuali kita bisa menikmati surga ini karena rahmat Allah. Karunia Pak. Termasuk hari ini rahmat Allah. Amal hari ini, malam ini kita kumpul karena bitaufikillah, binikmatillah, bifadlillah wa ihsanillah, kebaikan Allah, karunia Allah. Maka derajat yang kedua ini ada rasa malu. Dan malu dicampur dengan takut. Ma'abadlil majhuhi wa tawfiril juhdi bil ihtimi' minasyuhudi. Dia
rasa malu, tetapi dia akan terus dengan mujahadah, dengan kesungguhan untuk memperbaiki amal-amal kita. Nah, ini termasuk Bapak-bapak. Tadi itu kan kita ingin mempersembahkan amal yang terbaik, ya jangan diam dong, cari ilmu. Thoriqohna tolabul ilmi. Ya. Thoriqoh kita ini mencari ilmu. Kemarin Ustaz Hariri mengatakan, orang yang tahu tidak mau mencari ilmu itu orang yang sombong. Mengutip Ustaz Hariri kemarin. Hanya orang yang sombong saja yang tidak mau mencari ilmu. Masa malu kita dengan Nabi Musa? Nabi Musa aja pesantren, cari ilmu terus. Sampai meminta kepada Allah, ya Allah, minta guru buat saya. Maka ditundukkan siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Dikejar di tengah laut. Orang di tengah kampung. Di tengah kampung. Belum dekat. Oke, baik. Kita ada kesungguhan. Nah ini Pak, ada kesungguhan, rasa malu dicampur dengan rasa takut. Ya, kemudian dia selalu berusaha. Ya. Khajalahu min amalihi, malu dengan amalnya Allah. Saya malu dengan Engkau ya Allah. Amal-amal kami yang sedikit, amal kami yang kadang-kadang kurang ikhlas ya Allah. Gitu doanya Pak. Mungkin saja ya Allah, amal kami tidak ada ikhlasnya ya Allah, ampuni ya Allah. Masya Allah. Wa huwa syiddatu haya'i min Allah. Dia sangat malu sekali ke Allah. Sangat malu. Disebutnya di sini wa huwa syiddatu haya'ihi min Allah. Nah, orang yang ikhlas benar-benar itu ada rasa itu. Idlam yara zalikal amal shalihan lahu. Ya Allah, jauh dari benar amal kami ya Allah. Gede kerumasa. Itu bagus Pak. Seperti siapa? Ilahilas tulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Allah, aku tidak pantas. Berarti ulama wali itu begini. Aku tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Dengan amalan kami yang sangat jelek ini ya Allah. Itu dulu oleh para ustadz, masih ada di sini ilahilas pada Jumat. Alhamdulillah, bagus. Ilahilas tulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahim. Tetapi ya Allah, aku tidak kuat kalau aku harus masuk ke neraka jahanam ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Oleh karena itu ya Allah, terimalah taubat kami. Indah sekali itu. Itu tawadu seorang hamba ini seperti ini. Malu, syiddatul haya minallah. Masya Allah. Bahkan idlam yara zalikal amal sholihan lahu, ada yang benar ya Allah. Persembahan amal ini buat Engkau ya Allah. Aduh ya Allah. Ini hebatnya orang seperti itu. Dan setiap saat harus seperti itu. Beliau mengutip sebuah ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Nah ini dalilnya ya, boleh nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sadaqallahu. Ini ungkapan keadaan orang-orang yang beriman setelah beramal. Jadi syiddatul haya, rasa takut tidak diterima, itu diungkapkan di dalam Al-Quran, diabadikan.
dan orang-orang yang memberikan sesuatu. Dalam tafsirnya, orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, atau apa yang mereka berikan terhadap amal-amal itu, wajilat, hatinya bergetar. Wajilat itu ada getaran, takut tidak diterima. Diabadikan, Pak. Jadi kita jangan sombong. Wah, udahlah, dijamin. Enggak. Siapa yang menanggung? Guru saya? Enggak. Guru ini pembimbing kita, yang membimbing kita agar benar. Tidak dijamin. Tanggung ke bapak, memangnya apa? Nggak bisa nafsi-nafsi nanti. Guru kita adalah para pembimbing yang mengarahkan. Nah, ini amalannya, ini lakukan. Tetap laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baik, Bapak-bapak. Wajilat wa qulubuhum, hati mereka ada getaran, annahum ila rabbihim raji'un. Kenapa? Karena tadi itu kata pengarah acara, kita akan kembali ke Allah sementara persiapan kita masih pas-pasan. Tahu nggak pas-pasan? Nggak tahu amalnya pas tidak, sampai enggak. Nah, dia ada getaran, kekhawatiran, takut diterima, sementara mereka meyakini kami akan kembali ke Allah. Apakah sudah siap bekal kita? Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian semua, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yu'tuna ma, atau itu bisa infak, sedekah, amal soleh, jihad, berbuat kebaikan, ya. Apa saja kita yang berikan untuk Allah terus kita berikan. Tapi orang beriman ini mereka ada kekhawatiran. Ruwiya, diriwayatkan. Nah, ini bagaimana hadisnya? Saat itu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan ayat ini. Inna Aisyah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ayat walladzina yu'tuna, dan selanjutnya. Wahai Rasulullah, apakah hati yang bergetar ini, hati yang penuh khawatir ini, apakah mereka alladzi yazni wa yasriku wa yasrabul khamr? Apakah mereka yang di dunianya ini biasa berzina, biasa mencuri, dan biasa minum khamr? Wa huwa yakhafullah azza wa jalla, sehingga dia takut kepada Allah. Jadi anggapan beliau, apakah yang penuh khawatir ini mereka yang biasa dosa, minum khamr, mencuri, berzina? Faqala laha, maka Nabi menjawab, la binti Shadiq. Nah, jadi binti Shadiq itu anak Abu Bakar Siddiq. Jadi satu ketika Rasulullah memanggil binti Shadiq, anak Abu Bakar. Ada lagi kan panggilan ya Humairah, ya, wahai saya. Nah, saat ini ketika ngobrol ini, la, tidak binti Shadiq, anak Abu Bakar. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu. Mereka yang penuh rasa khawatir, takut, dan malu dengan amal-amalannya. Mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah setiap saat.
Maka di dalam tafsir sepatu tafsir ini adalah ciri sifat orang-orang yang beriman. Walakinnahu alladzi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa ma'azalika yakhafullaha azza wa jalla. Tetapi mereka orang-orang yang beriman itu ada rasa takut, yakhafullah. Takut apa? Allah tuqbalu min, tidak diterima amalnya. Oh, hebat sekali Pak. Ya. Jadi ini derajat keikhlasan yang kedua. Ada rasa khawatir dan malu bahwa amalnya Allah akan tolak. Nanti ada yang ditolak Pak, dicampakkan lagi. Jangan-jangan sholat kita yang dicampakkan lagi. Jangan-jangan zakat kita yang dicampakkan lagi, ya Allah. Malam ini kita bersama-sama pahami lebih dalam. Ilmu ini bukan hanya sebagai sebuah gambaran ilustrasi saja, penghias bibir saja, tetapi ini merupakan bagian yang harus kita pahami, dalami, dan rasakan. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi katakan huwa ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yuqbala minhu, tetapi dia takut tidak diterima oleh Allah. Hadis hasan akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu Pak. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, wah ini Pak semakin merendah, semakin merendah. Inilah usolli rokaatain, sesungguhnya aku sholat 2 rakaat. Pak aku mu'anhuma, aku berdiri ketika sholat 2 rakaat itu bimin jilati sarik auzani. Aku dalam posisi orang yang berzina, aku dalam posisi orang yang mencuri. Aku malu ya Allah. Seolah-olah dia, ya Allah aku malu, aku sholat tapi aku ini pezina, aku sholat tapi aku ini pencuri ya Allah. Ini adalah ungkapan tawadu ulama-ulama dulu. Bimin jilati jani. Zani itu orang yang zina. Ausarik, pencuri. Mungkin kita juga pernah mencuri ya. Mencuri waktu. Mencuri apa lagi? Mencuri pandangan. Yang bahaya apa? Aswa'un nasi sarikotan. Sejelek-jeleknya pencuri adalah pencuri sholat. Ngeri Pak. Wa kaifa yasruku min sholati ya Rasulullah. Bagaimana dia mencuri sholat ya Rasulullah? La'allahu yutimmu ruku'aha wa la yutimmu sujudah. Kemungkinan dia sempurna dalam rukunya tapi sujudnya tidak sempurna. Wa la'allahu yutimmu sujudaha wa la yutimmu ruku'aha. Siapa pencuri sholat? Dia yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ruku dan sujudnya dia tidak tumanina dan punggungnya tidak lurus. Itu pencuri. Jadi pantas kalau ulama mengatakan, ana sarik ya Allah, aku ini pencuri. Bukan pencuri ayam, tapi diam-diam pencuri sholat. Pak, benar saya nggak pernah mencuri, nggak pernah ke polsek. Iya, kau nggak pernah ke polsek, tapi kau pencuri sholat. Ada kemungkinan ini banyak orang. Makanya ini kalimatnya. Nah ini jangan dulu. Wah, lu sholat ngaku pencuri. Pencuri bukan hanya curanmor saja. Jangan bukan hanya pencuri curanmor saja, bro. Tapi ada yang mencuri sholat. Masya Allah. Alladzi yarahu nas haya'u minallahi azza wa jalla. Memang dosa kita tidak kelihatan oleh manusia.
Dia mengakui. Oleh manusia dianggap, wah bagus, khusus sholatnya, sedekahnya bagus. Padahal dia mengaku, ya Allah, kami posisi sebagai pezina, ya Allah. Kami posisi sebagai pencuri, ya Allah. Masya Allah. Wa qala ba'duhum, artinya berkata para ulama ahli hakikat itu seperti itu. Seperti tadi, ilahillah stulil firdausi ahla. Allah tersenyum Pak melihat Abu Nawas tuh. Abu Nawas mengatakan ilahillah stulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahil. Kata Allah, ya udahlah Abu Nawas, kamu ngomong aja jujur, kamu mau ke surga ya. Tidak pantas dari ahli surga, tapi aku tidak kuat dengan panasnya api neraka. Itu bagus basa-basi. Ini pun basa-basi Pak. Akumu anhuma bimanzilatis sarik auzani. Baik. Kemudian fal mu'minu, maka orang yang beriman ini jamaah ihsanan fi makhafatin. Orang beriman ini mengumpulkan sikap ihsan di dalam posisi penuh rasa takut. Nah, jadi ada takut Pak, khawatir yang tinggi, itu orang beriman. Sekali lagi nih kesimpulannya ya. Wal mu'minu jama'a ihsanan fi makhafatin. Dia sikap ihsannya ada, merasa dilihat oleh Allah, justru merasa dipandang oleh Allah, inilah dia merasa kurang. Justru mereka yang lalai selama ini tidak ada ihsan, santai we asahade we tulis salat, padahal banyak yang harus. Justru ihsan inilah sebagai induk ada rasa ini. Kenapa? Allah melihat. Dia merasa Allah melihat tahajudnya. Alladzi yaraka hina taqumu, dia meyakini ketika berdiri sholat, berdiri tahajud, Allah melihat. Ketika ruku, ketika sujud, Allah lihat. Justru rasa ini akan hadir kepada orang yang sudah dikasih ihsan oleh Allah. Yang orang yang tidak ihsan tidak ada Pak. Nggak ada. Rasanya udah cukup, beres, merdeka. Naudzubillah. Wasu'i dhanni binafsihi, dia selalu buruk sangka terhadap dirinya, selalu mengatakan dulu saya masih banyak kekurangan. Wal maghruru wal munafik, sementara orang-orang yang tertipu, orang-orang yang munafik husnudzon. Nganggap salatna tos katampi, puasana tamat, tahajud di jam 2. Hati-hati Pak. Kalau husnudzon dengan amalnya ini, kata Ibnu Qayyim, justru itu al-maghrur, orang yang tertipu. Paham Pak ya? Kalau orang beriman ini dia suudzon dengan amalnya, rasa khawatir yang sangat khawatir karena ada ihsan. Justru orang munafik itu dan orang yang tertipu itu adalah husnudzon binafsihi ma'a isa'iatihi. Setelah menganggap baik dirinya dengan amalnya itu, kemudian ada kejahatan dalam dirinya. Itu orang yang tertipu dan munafik. Itu Bapak-bapak ya. Baik, yang ketiga, derajat yang ketiga pas 6 menit lagi. Qala ad-darajatu salisah, derajat yang ketiga, keikhlasan itu yang paling rendah. Ini paling enteng insyaallah, tapi enteng-enteng berat. Ikhlasul amali bil khilasi minal amal. Tad'uhu yasiru sirul ilmi. Jadi dia selalu berusaha memurnikan amalnya ini lillah. Itu yang pokok itu. Ikhlas yang pokok. Semuanya lillah, murnikan ya Allah. Jangan ada linnas, li ajlinnas, tidak ada. Semuanya lillah, itu aja. Tapi yang tadi apa? Lebih dalam lagi kan, derajat kedua, derajat pertama itu lebih paling tinggi. Nah, derajat yang paling bawah kata Ibnu Qayyim, dia selalu ngontrol, ya Allah, ini untukmu ya Allah, karenamu ya Allah, karena untukmu ya Allah. Makanya kalimat
Allahumma lakasumtu itu apa? Ya Allah, aku persembahkan puasa ini untukmu. Kade Pak, puasa itu untuk Allah Pak. Kullu amali ibnu Adam lahu, setiap amal anak Adam bagi dirinya dikasih pahalanya sekian. Illa syam, hadis sahih Pak. Kecuali ibadah saum, Pak, innahu li wa ana azibihi. Itu untuk aku, itu milik aku, dan aku akan memberikan pahala yang unlimited, tiada batas. Maka para ulama ada doanya apa? Allahumma lakasumtu. Ya Allah, aku berpuasa hanya untuk Engkau. Sambil di dalam batinnya bergetar, Imam Al-Ghazali menerangkan, setiap maghrib setelah buka puasa ada getaran seperti getaran tadi. Allah, takut tidak diterima. Ada dalam Ihya Ulumuddin. Setiap maghrib, bukan nanti aja sebulan baru getarannya, baru ada getaran sebulanan, tidak. Setiap maghrib selalu ada getaran, rasa takut, apa tadi sebutnya? Al-khajalu minal amal, rasa malu dengan amalnya, takut amalnya Allah tolak. Insya Allah itulah 3 derajat keikhlasan. Mudah-mudahan ini kita berdoa kepada Allah dan kita mendoakan para ulama-ulama kita yang telah menuliskan ilmunya. Padahal kita baca Quran ya, tadarus setiap bulan puasa, setiap hari baca Quran, tapi justru mutiara-mutiara seperti ini yang kita tidak pernah temukan. Maka atas para ulama lah ya Allah. Kemarin apa? At-takwir kan? Ma tasyauna illa ma yasha'allahu Rabbul alamin. Luar biasa. Intipati-intipatinya ya Allah. Itu saja kajian malam ini, menuntaskan tentang ikhlas. Insya Allah kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang mukhlasin. Amin ya Allah. Orang-orang yang senantiasa diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketipapun kita sadar kita kurang ikhlas, kita segera ditarik oleh Allah untuk menyadari, dan rasa takutnya dihadirkan untuk terus dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.